Bab 5. Jaringan komputer dan internet. Nama kelompok: Evita, Reni, Yosi, dan Desti. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan yang mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagai sumber daya satu sama lain. Perangkat jaringan ini menggunakan sistem aturan yang disebut sebagai protokol komunikasi untuk mentransmisikan informasi melalui teknologi fisik atau nirkabel. Jaringan lokal dan internet. Jaringan lokal. Jaringan lokal adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area terbatas, seperti tempat tinggal, sekolah, laboratorium, kampus universitas, atau gedung kantor. Setiap perangkat atau komputer yang terhubung dalam jaringan lokal akan memiliki 1D unik yang berbeda satu sama lainnya dan disebut alamat IP atau IP address. Misalnya 192.168.0.1. Internet. Jaringan internet memiliki koneksi dengan cakupan yang lebih luas yang bisa menghubungkan perangkat di seluruh dunia. Untuk bisa mengakses jaringan internet, biasanya perangkat apapun harus terhubung dengan salah satu Internet Service Provider atau ISP dengan menggunakan mekanisme koneksi internet tertentu. Jenis-jenis jaringan lokal. LAN, tanpa kabel atau menggunakan sinyal sebagai penyedia koneksi untuk komputer-komputer agar saling terhubung. LAN, sistem kerjanya ialah menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. WAN, Wide Area Network adalah jaringan komputer yang memiliki jangkauan koneksi yang sangat luas, bahkan umumnya mencakup area suatu negara. MAN, Metropolitan Area Network, adalah jaringan komputer yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam area cukup luas yang masih mencakup dalam kata atau metropolitan. Konektivitas internet. Konektivitas internet pada jaringan berkabel, dial-up, PSTN atau Public Switched Telephone Network. 3 perangkat yang harus dimiliki untuk koneksi ini ialah komputer, modem, dan sambungan telepon rumah. ADSL atau Asymmetric Digital Subscriber Line menggunakan telepon kabel, memiliki jenis modem atau 34Hz sampai 1104Hz. LAN atau Local Area Network menggunakan satu komputer sebagai server yang terhubung dengan internet menggunakan kabel telepon atau antena melalui ISP. GPRS atau General Packet Radio Service, jenis koneksi internet yang menggunakan gelombang radio untuk komunikasi data dan suara. Wi-Fi atau Wireless Fidelity, sistem standar yang digunakan untuk terkoneksi dengan internet tanpa menggunakan kabel. Akses satelit, layanan internet yang memakai antena parabola sehingga kecepatan akses cukup tinggi. Topologi jaringan. Topologi mesh merupakan metode untuk menghubungkan node secara langsung menggunakan kabel jaringan tanpa ada perantara. Kelebihan topologi mesh adalah kesalahan pengiriman data bisa ditemukan dengan mudah. Topologi bus adalah metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan satu kabel jaringan. Dalam jenis topologi jaringan ini, transmisi data atau sumber daya berjalan satu arah dari satu titik ke ujung titik terakhir. Topologi ring merupakan metode untuk menghubungkan antar komputer menggunakan rute yang berbentuk melingkar seperti cincin. Topologi star merupakan metode untuk menghubungkan beberapa node menggunakan satu perangkat keras hub dalam sebuah jaringan. Komunikasi data dengan ponsel. Komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lain. Komunikasi data dalam ponsel dilakukan pada BTS atau Bus Transceiver Station melalui beberapa cara dan media, yaitu dengan Bluetooth, kabel data, ataupun melalui jaringan komunikasi seperti CDMA atau GSM. Komunikasi data dengan ponsel. 1. Koneksi dengan kabel.
Koneksi dengan kabel pada ponsel biasanya dilakukan dengan menggunakan data kabel atau kabel data. 2. Koneksi dengan Bluetooth. Bluetooth adalah komunikasi data tanpa kabel yang menggunakan gelombang elektromagnetik yang beroperasi pada frekuensi. 3. Koneksi dengan Wi-Fi. Jenis koneksi yang banyak digemari karena bandwidth-nya yang besar dan hemat energi baterai. GPRS atau General Packet Radio Service merupakan jaringan internet pada ponsel yang memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. Dengan kecepatan ini biasanya hanya cukup untuk mengirim pesan yang tidak terlalu panjang. EDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution merupakan jaringan internet yang memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan dengan GPRS karena memiliki kecepatan antara 120 sampai 384 kbps. 3G merupakan jaringan internet GPRS versi 3 yang menggunakan protokol transfer data United Mobile Telecommunication Technology sehingga menghasilkan kecepatan antara 384 kbps sampai 2 mbps. Generasi HSPA atau High Speed Packet Access dikenal dengan nama 3+5G dan memiliki kecepatan 600 kbps sampai 10 mbps. Adapun HSDPA atau High Speed Downlink Packet Access dengan nama H+, pada layar HP kita memiliki kecepatan yang stabil pada kisaran 7+2 mbps. 4G atau LTE merupakan generasi keempat dari GPRS yang memiliki kecepatan hingga 100 mbps. Saat ini, hampir sebagian besar ponsel di pasaran sudah mendukung jaringan 4G atau LTE. 5G merupakan jaringan seluler generasi kelima yang menawarkan kecepatan internet lebih tinggi dari generasi sebelumnya, yaitu 4G. Proteksi data saat berinternet. Hypertext Transfer Protocol atau HTTP adalah protokol yang mengatur komunikasi antara celin atau komputer pengguna dan server komputer yang menyimpan data yang diakses melalui situs web. Semua kegiatan tersebut diatur oleh suatu protokol HTTP. Sayangnya HTTP tidak menjamin keamanan data sehingga ada potensi data bisa dimanipulasi. Adapun HTTPS adalah versi HTTP yang lebih aman yang mampu menjaga keamanan data yang sedang diproses. Teknologi enskripsi berbasis HTTPS dinamakan SSL yang merupakan singkatan dari Secure Socket Layer. SSL adalah suatu teknologi keamanan standar global yang memungkinkan komunikasi transkripsi antara peramban web dan server web. SSL banyak digunakan pada berbagai situs web untuk mengurangi resiko informasi yang bersifat sensitif, misalnya nomor kartu kredit, nama pengguna, kata sandi, email, dan lain-lain dari pencurian atau perusakan oleh peretas dan pencuri identitas. Kesimpulan materi. Dalam kesimpulannya, jaringan komputer memiliki beberapa jenis yang berbeda dan digunakan tujuan yang berbeda pula. Masing-masing jenis memiliki fungsi yang berbeda, maka dari itu disesuaikan jaringan komputer yang akan dibangun sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Melakukan proses pengiriman data secara cepat dan efisien. Jaringan komputer membantu seseorang berhubungan dengan orang lain dari berbagai negara dengan mudah. Di jaringan komputer, pengguna juga dapat mengirimkan teks, gambar, audio, maupun video secara real-time.